Segala hormat dan puji bagimu ya Raja. Anak-anak pun ikut nyanyikan Hosana. Engkaulah Raja Israel, Engkau Putra Daud, yang datang demi Allah, Raja dan Tuhanku. Sebelum kita mengikuti bacaan pelajaran sekolah Sabat untuk hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau telah berikan bagi kami untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Isilah kami dengan roh yang suci, agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat, Kamis 29 Januari 2026. Pelajaran yang kelima di triwulan yang pertama. Judul pelajaran Sekolah Sabat kita untuk hari ini adalah Hormatilah orang-orang seperti Dia. Bacalah Filipi 2 ayat 25 sampai 30. Bagaimanakah Paulus menggambarkan Epafroditus? Apakah sikap dan tindakan spesifik dari pekerja Kristen ini yang menunjukkan karakternya? Filipi 2 ayat 25 sampai 30. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku, karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula, dan berkurang duka citaku. Jadi, sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita, dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus, ia nyaris mati, dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Epafroditus hanya disebutkan dalam surat ini. Meskipun disebutkan secara singkat, kita dapat mempelajari banyak hal tentang dirinya. Dilihat dari namanya yang merujuk pada pemujaan terhadap dewa Afrodit, ia bertobat dari latar belakang penyembah berhala. Menyebutnya sebagai teman sekerja menunjukkan bahwa ia aktif dalam pelayanan, kemudian bekerja bersama Paulus di Filipi. Menjadi teman seperjuangan mungkin merujuk pada konflik yang dihadapi Epafroditus dalam menyebarkan Injil, bahkan rela mempertaruhkan nyawanya. Sebagai utusan, bahasa Yunani apostolos, yang ditunjuk oleh gereja di Filipi, Epafroditus diutus untuk melayani Paulus di penjara dan mengurus segala kebutuhannya. Dialah orang yang dipercayakan jemaat Filipi untuk memberikan sumbangan keuangan bagi Paulus. Persembahan ini sangat penting karena makanan, pakaian, perlengkapan tidur, atau kebutuhan lain yang mungkin dibutuhkan para tahanan Romawi harus dibeli dengan biaya sendiri atau dibawa oleh keluarga dan teman-teman. Menjelang akhir pemenjaraannya yang kedua di Roma, Paulus meminta Timotius untuk berusaha datang sebelum musim dingin dan membawa jubah yang tertinggal di Troas. Paulus tampaknya membutuhkan mantel wol tebal ini di dalam sel batu yang dingin. Epafroditus juga yang dipercaya membawa surat ini kembali ke Filipi. Mungkin karena masalah-masalah di Filipi, Paulus menganggap perlu untuk mengirim Epafroditus kembali lebih cepat
dari yang diharapkan, dan dengan demikian mendesak jemaat Filipi untuk menyambut dia dalam Tuhan dengan sukacita yang besar. Paulus ingin memastikan bahwa jemaat di Filipi tidak mengkhawatirkan keadaannya di penjara. Ia juga menegaskan bahwa Epafroditus adalah seorang yang patut dihormati oleh orang-orang Kristen, bukan karena kekayaan atau status sosialnya, tetapi karena semangat pengorbanannya dalam mengikuti teladan Yesus. Kata Yunani untuk menghormati atau menghargai hanya muncul beberapa kali dalam Perjanjian Baru, digunakan untuk menggambarkan hamba perwira tinggi Romawi yang sangat dihargai. Bagi mereka yang mendapat kehormatan dengan ditempatkan di tempat terhormat dalam sebuah perjamuan, dan untuk Yesus sebagai batu penjuru yang mahal. Dimasukkannya nama Epafroditus dalam kelompok ini menunjukkan bahwa ia benar-benar seorang yang setia. Malaikat yang di surga memuji-Mu Allah, seluruh ciptaan-Mu sujud dan menyembah. Bangsa Ibrani dulu pun mengagungkan Engkau. Doa pujian kami diberikan padamu. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk pelajaran hari ini mengenai menghormati mereka yang memberi diri dalam pelayanan, yang memberi diri untuk berkorban demi Engkau. Ya Tuhan, kiranya kami umat-umat-Mu dapat mau memperhatikan mereka yang perlu kami perhatikan, terutama yang memberi diri dalam pelayanan kepadamu. Tuntunlah kami selalu ya Tuhan. Bukalah mata hati kami untuk melihat apa yang harus kami lakukan. Mampukan kami untuk selalu melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih untuk janji tuntunan bagi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah pelajaran Sekolah Sabat Kamis 29 Januari 2026. Sampai bertemu di pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.